Kotoran telinga atau dalam istilah medis kita sebut dengan serumen itu adalah memang kondisi normal yang kita miliki. Untuk semua orang itu semua memiliki kotoran telinga. Nah, sebenarnya produksi kotoran telinga ini adalah merupakan suatu bentuk proteksi atau perlindungan bagi telinga kita sendiri. Di mana sebenarnya secara fisiologis kotoran telinga ini diproduksi hanya di sepertiga luar dari lubang telinga. Jadi tidak sampai ke daerah dalam atau mendekati gendang telinga. Nah, serumen atau kotoran telinga ini sendiri sebenarnya adalah sebagai bentuk campuran antara kotoran, kemudian sel kulit yang mati, dicampur dengan mungkin lemak ya, yang diproduksi oleh kelenjar serumen atau kelenjar minyak yang ada di sepertiga luar telinga kita. Nah, kotoran tersebut biasanya memang secara otomatis sesuai dengan epitel di telinga itu akan mendorong kotoran tersebut ke arah luar lubang telinga. Jadi tidak akan masuk ke dalam ke arah gendang telinga. Nah, serumen ini juga memiliki zat antibakteri, anti jamur dan juga memiliki bau yang biasanya tidak disenangi oleh serangga. Jadi juga mencegah supaya serangga tidak mudah masuk ke dalam telinga kita. Kotoran telinga ini karena memang produksinya hanya sepertiga luar dari lubang telinga, maka dia secara otomatis itu akan keluar dengan pengaruh gerakan rahang kita. Jadi pada saat kita mengunyah makanan, bicara, menguap, nah otot tersebut akan membantu memudahkan keluarnya kotoran ke lubang telinga kita. Nah, memang tipe kotoran telinga itu ada dua. Jadi memang ada yang tipenya basah, ada juga tipenya yang kering. Sebenarnya tidak masalah seseorang memiliki kotoran yang mana. Jadi tidak ada yang lebih superior terhadap yang lain. Nah, itu memang dipengaruhi oleh faktor genetis biasanya. Nah, pada penelitian memang dikatakan biasanya pada orang-orang Asia Timur, Asia Tenggara, atau di daerah Amerika, biasanya kotoran itu lebih kering dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Eropa ataupun di daerah Afrika. Mereka biasanya lebih basah. Nah, memang juga dikatakan ada beberapa makanan yang memberi pengaruh terhadap produksi kotorannya itu. Jadi bukan jenis kotoran, jadi produksi kotorannya itu. Misalnya makanan yang mengandung gluten, kemudian produk susu, kafein atau makanan yang manis, biasanya juga akan memberikan efek produksi kotoran telinga akan menjadi lebih banyak. Selain itu juga orang-orang yang mungkin beraktivitas banyak di luar ruangan tentu saja mungkin lebih cenderung berkeringat sehingga produksi kotoran telinga tadi akan menjadi lebih banyak. Nah, untuk kotoran yang basah dan kering tadi sebenarnya mungkin untuk cleansing dari telinganya tersebut biasanya mungkin kotoran yang lebih kering yang lebih mudah untuk keluar dari lubang telinganya. Namun tetap sebenarnya tidak ada yang terlalu superior atau yang lebih unggul antara satu dengan yang lainnya. Nah, memang secara normal kotoran telinga itu akan terdorong keluar dengan sendirinya. Tapi ada memang beberapa kondisi mungkin tipe kotoran telinganya yang terlalu lengket atau memang lebih cenderung menumpuk, itu sebenarnya tidak masalah. Nah, tandanya adalah tentu saja karena kita mendengar jalur suara itu masuk ke dalam telinga adalah melewati lubang telinga. Jadi kalau ada kotoran menumpuk udah otomatis ada gangguan dari pendengaran. Jadi mungkin suara menjadi terdengar lebih tidak jelas. Kemudian kalau pada kondisi kotoran telinga yang terlalu penuh, terutama biasanya kotoran telinga yang keras ya, itu tentu dia akan memberikan efek penekanan di daerah lubang telinga. Sementara di lubang telinga tersebut bagian dalam terutama kulitnya itu di bawah langsung dilapisi oleh tulang. Jadi sangat sensitif dengan tekanan, tentu akan memberikan rasa nyeri terhadap orang tersebut. Selain itu juga adanya keluhan dengung, jadi telinga bunyi berdengung, itu juga merupakan salah satu tanda adanya kotoran telinga yang menumpuk. Dan terakhir yang paling sering adalah misalnya pada saat kemasukan air telinganya atau pada saat setelah berenang. Nah, biasanya kan memang kalau kondisi telinga yang normal, yang sehat, gendang telinganya utuh, pada saat air masuk itu seharusnya akan keluar lagi karena dia nggak ada jalan yang lain. Nah, biasanya pada orang-orang yang kotoran telinganya menumpuk, itu airnya akan diserap sama si kotoran, akhirnya kotorannya tambah mengembang. Jadi udah tunggu seharian malah air tadi nggak bisa keluar. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda kalau memang ternyata di telinganya menumpuk kotorannya. Nah,
sebenarnya memang telinga itu tidak perlu kita bersihkan sendiri, karena memang tadi telinga sudah memiliki self cleansing, jadi dia dengan sendirinya akan mengeluarkan kotoran yang tadi. Kalaupun ingin membersihkan telinga, boleh hanya sebatas sampai daun telinganya saja, atau mungkin memang kadang-kadang sering sisa sabun atau sisa sampo yang menumpuk di lekukan daun telinga. Nah, itu bisa dibantu dengan menggunakan cotton bud mungkin yang ditetesi dengan baby oil untuk membersihkan lekukan-lekukan tersebut. Namun memang tidak ada cara yang baik untuk membersihkan telinga sendiri. Jadi memang anjurannya sebenarnya adalah sebaiknya ke dokter THT sekali 6 bulan untuk pembersihan telinga. Biasanya memang pada saat setelah mandi kadang suka merasa tidak nyaman di telinga karena basah tadi ya. Nah, mungkin bisa dibantu dengan menggunakan handuk yang dibungkus pada jari, lalu cukup melakukan lap di daerah daun telinganya saja. Jadi tidak perlu sampai mengorek-ngorek sampai ke dalam lubang telinga yang lebih dalam. Ya, untuk cotton bud sendiri memang tidak dianjurkan digunakan untuk membersihkan telinga. Kenapa? Nah, kotoran telinga kan sudah kita ketahui hanya ada produksi sepertiga luar dari lubang telinga. Begitu seseorang memasukkan cotton bud, dia tidak bisa mengevaluasi lubang telinganya sendiri. Jadi kadang-kadang ada kotoran di bagian tengah, tentu saja bisa menjadi lebih masuk ke dalam. Sementara kalau kotorannya sudah masuk ke dalam, makin kedorong, tambah menumpuk, biasanya tidak akan bisa keluar dengan sendiri. Tentu saja nanti bisa menyebabkan gangguan pendengaran atau atau orang yang mengorek telinga terlalu semangat atau terlalu keras. Nah, itu akan menyebabkan iritasi di liang telinganya tersebut. Dan apabila iritasi ini berulang dan kebetulan ada bakteri, ya bisa menyebabkan infeksi dari liang telinganya. Selain itu juga terlalu sering mengorek-ngorek telinga, ya terlalu sering sehingga menyebabkan justru telinga tersebut tidak memiliki proteksi lagi. Karena kelenjar serumen tadi memiliki efek proteksi terhadap telinga kita, yaitu tadi anti jamur, anti bakteri, dan anti serangga. Nah, selain cotton bud sendiri, memang ada beberapa alat yang tersedia ya, bisa diperoleh, bisa dibeli itu untuk mengorek-ngorek telinga. Ada yang dari besi, kemudian ada yang menggunakan lampu, ada yang sekarang canggih dengan kamera. Nah, itu sebenarnya tidak dilakukan karena juga ada resiko benda tersebut patah sehingga ketinggalan di dalam lubang telinga, atau yang besi bisa malah menyebabkan lecet atau luka di lubang telinga itu sendiri. Beberapa peneliti juga mengatakan bahwa terapi dengan menggunakan ear candle ini adalah hanya mitos semata. Mengapa? Memang diperlihatkan pada saat lilin tersebut dibakar kemudian dibuka terlihat seperti ada kotoran yang memang ikut keluar bersama lilin yang dibakar tersebut. Padahal yang diperlihatkan tersebut adalah residu dari sisa pembakaran lilinnya. American Academy of Otolaryngology juga menyatakan bahwa ear candle ini adalah sebuah tindakan yang tidak aman untuk melakukan pembersihan telinga, dan dia tidak terbukti secara ilmiah bahwa dapat membantu membersihkan telinga. Jadi penggunaan ear candle ini memang sangat tidak direkomendasikan karena selain memang kotoran yang tidak bersih juga bisa beresiko menyebabkan gendang telinganya menjadi robek. Lalu bagaimana cara mencegah penumpukan kotoran telinga? Jadi sebenarnya memang produksi kotoran telinga itu akan ada terus-menerus selagi kelenjar minyak atau kelenjar serumen itu ada di telinga kita. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir dengan adanya kotoran telinga. Jadi kalau misalnya memang kita memiliki tipe kotoran telinga yang cenderung menumpuk, maka sebaiknya memang rutin kontrol ke dokter THT sekali 6 bulan untuk membersihkan telinga. Selain itu juga tentu saja hindari mengorek-ngorek telinga, baik itu menggunakan cotton bud atau alat lainnya, di mana hanya akan malah mendorong kotoran telinga menjadi lebih dalam sehingga cenderung menjadi menumpuk. Demikian penjelasan saya mengenai kotoran telinga. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis TKL. Sampai ketemu di episode berikutnya.